Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah wa nafa'na wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin. Thumma araja ila as-sama'i tsalitsah. Kemudian naik keduanya malaikat Jibril bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i tsalitsah, ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril, maka meminta dibukakan siapa malaikat Jibril, minta izin supaya pintu langit dibuka. Qila man hada, ditanyakan man hada, siapa ini? Kata ahlus sama. Qala, berkata Jibril, Jibrilu, Jibril. Qila, ditanyakan lagi, qila ditanyakan, dikatakan wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadu, berkata Jibril, yaitu Nabi Muhammad. Qila awaqad ursila ilaih, apakah dikirim ilaihi, kepada Nabi, artinya memang disuruh oleh Allah untuk dijemput, untuk naik saat ini. Qala na'am, malaikat Jibril berkata na'am, ya. Qila, dikatakan secara bersama-sama seperti yang malam 27 kemarin itu, marhaban bihi wa ahla, hayyahullahu min akhin wa min khalifah, fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'. Selamat datang saudara kami yang mulia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik orang yang datang ke langit. Fa futiha lahuma, maka dibukakan bagi keduanya, untuk keduanya. Falamma khalasa, maka sesudah lepas keduanya, idhuwa, tiba-tiba apabila dibuka, apabila khalasa, huwa adapun ya Nabi Yusufa, yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma'ahu, dan yaitu beserta Nabi Yusuf, nafarun, adapun beberapa orang min qaumih, sebagian dari kaumnya Nabi Yusuf. Nafar ini kalau di kamus itu ma baina tsalatsa ila al-'asharah, antara 3 sampai 10 orang, bisa 7, bisa 6, bisa 9, bisa 8. Fasallama alaihi faradda alaihi salam, maka memanggil salam Nabi alaihi atas Nabi Yusuf. Faradda, maka menjawab Nabi Yusuf alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salamah, akan salam. Jadi faradda alaihi salam ini, alaihi salamnya bukan doa ya. Faradda, maka menjawab Yusuf alaihi atas Nabi Muhammad, as-salamah, akan salam. Jadi harus santri yang ngerti seperti itu. Nanti faradda, maka menjawab Yusuf alaihi salam, kan bisa saja seperti itu, alaihi salam. Tapi yang dimaksud di sini faradda, kembali kepada Nabi Yusuf alaihi, menjawab Nabi Yusuf alaihi atas Nabi, as-salamah, akan salam. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi Yusuf, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, marhaban, saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Jadi di dalam Al-Quran itu kita membaca, menjumpai beberapa ayat yang mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa, memohon kepada Allah supaya menjadi orang soleh. Orang soleh itu bukan orang biasa, orang soleh itu orang istimewa, tergantung pangkatnya. Nanti ada yang soleh itu memang paling atas, yaitu Sayyidus Salihin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulul azmi,
kemudian para al-mursalin yang 313 itu, kemudian para anbiya, kemudian para aulia, kemudian di bawahnya itu. Jadi salihin itu mencakup semua orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang terjadi jadi istilah di masyarakat, saleh itu seakan-akan biasa-biasa saja. Asal orang baik itu sudah saleh. Tidak. Saleh itu berpangkat-pangkat, lahum tabaqat, lahum darajat. Wa da'alahu bi khairin, dan berdoa Nabi Yusuf untuk Nabi bi khairin, dengan kebaikan. Fa idza wa idza, dan ketika itu huwa, adapun Yusuf, qad u'tiya, yaitu sungguh diberikan Yusuf syatral husni, akan separuh ketampanan. Jadi ketampanan itu seandainya satu, separuhnya untuk Nabi Yusuf, yang separuh lagi itu dibagi-bagikan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini. Bagaimana dengan Nabi SAW? Kalau baginda Nabi SAW, u'tiya al-husna kullahu. Kalau Nabi SAW diberikan ketampanan 100%. Jadi Nabi Yusuf separuhnya, Nabi Muhammad SAW 100%. Bagaimana kok Nabi Yusuf itu kalau dilihat perempuan langsung gila, langsung mabuk? Kenapa Nabi Muhammad tidak seperti itu? Karena Nabi SAW dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haibah, bukan hanya dengan ketampanan. Kalau menurut Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya Nabi SAW tidak dibekali haibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang melihatnya pasti terpana. Kalau perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf itu memutus jarinya, melukai jarinya, maka apabila Nabi SAW tidak dihiasi dengan haibah, orang yang melihat Nabi SAW bukan hanya jarinya yang akan dilukai, tapi juga hatinya akan dicabik-cabik dengan sendirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad SAW haibah. Haibah itu bahasa Arab keanggunan yang agung, pangkat yang mulia. Setiap orang yang melihat itu tidak mungkin berani kalau bertatap muka dengan Nabi SAW. Tapi ada asrarnya di sana, kata ulama. Orang melihat Nabi SAW itu tergantung keimanannya dan cintanya kepada Nabi SAW. Fi hayatihi wa ba'da hayatih, baik di masa hidup beliau atau sesudah beliau wafat. Orang-orang yang melihat beliau di saat beliau itu masih hidup, itu tergantung imannya juga. Ada yang melihat Nabi SAW itu di atas segalanya. Artinya tidak ada yang seindah beliau. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang memang senior-senior, yang keimanannya itu di atas rata-rata, orang-orang hebatnya sahabat, ketika ditanya mereka, diminta mereka untuk mensifati atau menggambarkan walaupun hanya dengan ucapan tentang keanggunan, keindahan, wibawa baginda Nabi SAW, mereka rata-rata menjawab, lam ara mislahu, lam ara mimman qablahu wala ba'dahu mislah. Kami tidak melihat ada seorang pun sebelum dan sesudah beliau itu seperti beliau. Artinya sudah puncaknya, puncak ketampanan, keanggunan, haibah dan lain sebagainya. Maka orang yang melihat Nabi SAW tidak seperti halnya melihat Nabi Yusuf, artinya tidak terpana, tidak mabuk. Sekarang juga begitu. Setelah wafatnya beliau Nabi SAW,
sebagian umat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, karunia bermimpi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi itu tidak sama, yang bermimpi tidak sama. Ada yang melihat Nabi nurnya memenuhi dunia, ada yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa-biasa saja. Itu tergantung iman orang yang bermimpi. Lah tadi siang saya membaca salah satu risalah. Kalian kan tahu itu salat al-azimah ya Sul ya. Salat azimah kan tahu Sul. Saya baca tenggelam kemis Sul. Arwah mau baca petong puluh kali can sebelum tedung. Kegempang kami pengenjing Nabi. Mon tadek lah konah apanya amalaki. Ya meskipun tak amalaki pun malam dalam keadaan suci mon asarena Al-Fatihah ke luka kanjeng Nabi, Al-Fatihah ke luka rijal at-tariqah sebiasa Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sidi Abil Hasan Asy-Syadili, Sidi Ahmad Rifai, terus ke guru-guru tariqah kita pas baca wah salawat azimah wah ngalak di barang incam tarapah pabali. Kemudian baca petong polo sekali-kali amalkan lam Jumat lam apa baik. Tapi ya mun umpaman tak mimpi, ia berarti kita kurang khusyuk. Kita kalau rindu seseorang kita harus mana minimal mencoba dan berusaha untuk bermimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Petong puluh kali cepon. Mari jadi pas asaren pak. Ceki atau cerita apa? Wa fi riwayatin ahsanu ma khalaqallah. Dan di dalam satu riwayat dikatakan ahsanu ma khalaqallah, paling tampannya perkara yang mencipta siapa Allah. Qad fadalan nas bil husni, sungguh melebihi Yusuf akan manusia dengan ketampanan. Kal qamari lailatal badri, seperti rembulan di malam purnama, ala sairil kawakibi, atas semua bintang-bintang. Qala, bertanya Nabi, man hada ya Jibril, siapa ini ya Jibril? Qala, berkata Jibril, akhuka Yusuf, saudaramu Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara yang dimaksud saudara senabi, serasul. Seperti Nabi SAW pernah berkata kepada salah seorang waktu ada di Taif beliau, ketika ditanya dari mana kamu, dari Mosul, dari Nainawa. Nabi SAW berkata kepada orang itu, min qaryati akhina Yunus. Oh, berarti kamu itu dari qaryah atau kampungnya saudara saya Yunus. Orang itu bertanya, kenapa anda itu mengatakan saudara? Apakah anda itu masih punya hubungan keluarga atau darah? Oh tidak, dia itu nabi, saya juga nabi. Nah, yang dimaksud di sini akhuka Yusuf berarti saudara senabi, saudara serasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.